Nah, mari kita sidak. Pertama, domba tidak mungkin makan daging. Domba makannya rumput. Kalau serigala makan daging, daging babi. Serigala makan daging babi enggak menurut saudara Bancet? Makan. Kalau domba Daging makan daging, babi enggak? enggak, sayur-sayuran dia. Sayur. Bang, mau bantah sebentar, mau bantah sedikit itu terkait apa namanya kelahiran Yesus itu. Bang Andi. Itu kan waktu umur 12 tahun kan Yesus Oke, kan lanjut. disunat itu ya. Silakan. Yesus kan disunat itu pada umur 12 tahun seperti itu. Nah kan sekarang kan untuk orang Kristen kan jarang ya, maksudnya ada yang nggak disunat seperti itu. Itu dibilang kafir atau gimana bang? Terus pas umur 30 tahun ke atas, terus untuk yang umur dari 13 tahun sampai umur 30, Yesus kemana ya bang ya? Boleh tahu nggak seperti itu penjelasannya? Tiba-tiba kan dia langsung umur 30 tuh, seperti itu diceritanya. Apa dia lagi pergi atau kemana gitu, bertapa atau gimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa setiap datang nabi kepada mereka, ya, selalu saja nabi-nabi ini, para rasul ini yang datang kepada Bani Israel itu diolok-olok oleh mereka. Selalu dihinakan, selalu diolok-olok oleh Bani Israel ketika datang nabi kepada mereka. Nah sekarang begini, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel ada nggak menulis tentang dirinya? Tak ada. Ada bang Suma. Di mana? Di kitab Talmud. Waduh. Kalau kita melihat data-data Talmud tentang Yesus, aduh, ngeri pokoknya, ngeri kali membacanya. Yesus itu dihujat sedemikian rupa, lebih rendah dari hewan kalau di situ dihujat di kitabnya orang Yahudi. Sementara Yesus diutus untuk mereka, tapi mereka mencatat tentang Yesus yang sangat luar biasa mengerikan. Nah, kemudian yang kedua yang mencatat tentang Yesus adalah non-Yahudi. Siapa ini? Inilah Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di kitabnya tidak mencatat Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29? Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman mereka. EGP dengan usianya Yesus. EGP. Sekolah ya bang ya? Iya, Yesus betul sekolah. Ngapain dicatat? Apakah dia itu membantu bapaknya menjual kayu bakar atau apa? EGP. Menurut mereka itu kami tidak butuhkan. Makanya ada beberapa kitab yang disebut kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan, seperti Filipus, Simon, kemudian kitab Barnabas, kemudian kitab Filipus, kemudian kitab Maria, kemudian kitab Maria, kemudian Simon, kemudian Barnabas, Filipi, dan seterusnya. Jadi kitab-kitab ini ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera yang memesan. Maka kitab itu disebut kitab kanon, artinya kitab yang diseleksi pada saat pengkanonan, yang sesuai dengan pesanan Roma. Yang lain yang tidak sesuai dengan pesanan Roma, misalnya Filipus menceritakan Yesus menikah. Kemudian Injil Thomas menceritakan Yesus berumah tangga. Injil Maria dan seterusnya menceritakan Yesus begini dan seterusnya. Itu disembunyikan, tidak mau dipakai. Kenapa? Masa dewa kita menikah? Masa dewa kita menjelma kemudian ke bumi ini untuk nebus dosa kita, bisa beranak cucu? Maka ditolaklah itu. Ditolaklah kemudian kitab-kitab tersebut. Padahal apa yang menjadi tolak ukuran benar tidaknya? Mana yang benar, mana yang salah? Siapa yang bisa menentukan itu? Tak ada. Jadi Yesus tidak diceritakan di usia itu karena tidak ada kemudian kepentingan orang-orang Roma Yunani dengan usia Yesus. Yang merupakan kepentingan mereka adalah mereka ditebus dosa-dosanya, mereka dihalalkan makan babi, mereka tidak diperintahkan bersunat, mereka masih pesta-pesta hari Minggu, mereka masih merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Selama itu tidak terganggu, ayo, agama apapun boleh kita anut. Yang penting ada kitabnya. Yang penting kemudian pesta-pesta rakyat yang sudah kita lakoni dari turun-temurun nenek moyang kita jangan dihapuskan, termasuk makanan terlesat kita babi jangan diharamkan. Jadi gitu bang.
Tak ada kepentingan untuk membahas Kalau Yesus kalau karena babi ada bang yang silakan. nggak boleh bang. Gimana? Babi di Alkitab ada yang nggak boleh dimakan, yang Ya bersula. itu di perjanjian lama, Iya. saudaraku. Nah, perjanjian lama menurut Yesus, menurut Paulus itu sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Galatia, di dalam Galatia 2 nomor 1, Galatia 5 nomor 1 itu tidak berlaku lagi. Efesus 2 nomor 15, semua perintah-perintah yang ada di perjanjian lama tidak berlaku lagi, kata Paulus. Kemudian Ibrani 6 nomor 1 itu nggak bisa lagi dipakai. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3 itu hukum Taurat itu adalah sengat maut, tidak boleh lagi dipakai, itu nggak dipakai lagi. Nah, karena itulah perjanjian lama ini hanya dipakai sebagai hiasan dinding, tidak dipraktekkan dalam beragama, tapi hanya ditempel di atas surat-surat kanonik supaya dianggap bahwa Kristen ini adalah agama yang berasal dari Yahudi. Padahal sesungguhnya bukan. Dia adalah sekte bidat. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tokoh dari sekte bidat ini adalah Paulus. Gitu bang. Berarti kalau yang tadi belum terjawab bang, kalau yang buat Nasrani itu kalau nggak disunat itu kafir atau bukan? Atau Oke. hanya kesehatan Oke. aja? Di dalam Galatia 2 nomor 14 Paulus sendiri yang berkata, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Di dalam Yesaya 52 nomor 1 ya. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Tak boleh. Karena haram, najis. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tak boleh. Itu tak boleh. Lalu di Wahyu 21 nomor 27, tidak boleh orang najis masuk ke dalam surga. Sedangkan orang najis yang dimaksud di sini adalah teme. Teme itu adalah orang yang tidak bersunat, orang yang najis, tak boleh masuk ke dalam surga, tak boleh masuk ke bait suci, tak boleh masuk ke kota Yerusalem. Makanya kalian masuk ke sana itu diludahin. Karena kalian dianggap najis. Tak boleh. Sedangkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah itu dia, saudara. Karena Anda bertanya, maka saya jawab. Silakan. Itu yang Bang Juma bilang orang najis, tapi yang pelacur sama pemungut cukai bisa masuk surga itu bang. Itu karena mereka Bani Israel. Mereka itu Bani Israel. Kalau dibilang Bani Israel, sudah pasti bersunat. Karena itu adalah tradisi secara iman, tradisi secara keyakinan. Bahwa orang-orang Israel keturunan keturunan Nabi Abraham, Bani Ismail dan Bani Ishak, wajib hukumnya tanpa perintah tertulis yang runut. Mereka semua secara tradisi, kebiasaan, keyakinan wajib hukumnya bersunat. Nah, kenapa orang-orang pemungut cukai dan pesundal itu kemudian lebih dulu masuk surga? Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka. Maka bukan cuma Yesus yang juru selamat, tetapi Yohanes Pembaptis pun di dalam Matius 21 nomor 31, 32 dan seterusnya lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka. Tidak ada lagi hubungannya dengan sunat di situ. Karena orang Yahudi tak perlu lagi diragukan sunat atau tidak. Intinya setiap orang Yahudi sudah sejak dari Nabi Abraham kurang lebih 3000 tahun setelah perintah Tuhan datang kepada Abraham, yang namanya Bani Israel keturunan Abraham sudah pasti sunat, gak usah diragukan itu. Sama seperti orang Arab, sejak dari Nabi Ismail sampai hari ini, jangan ragukan orang Arab itu, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia apapun agamanya pasti sunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi keyakinan dari Nabi Abraham, kakek mereka. Demikian. Berarti yang menyelamatkan itu yang dari Sakeus sama si
permohonan sunat itu si Yohanes ya, bukan melalui Yesus itu bang. Bukan. Bukan. Coba baca. Matius 21 coba baca. Kita baca Matius Ayat berapa? nomor 31 dan seterusnya. Itu apa kata Yesus di sana? Jelas di situ. Yesus sendiri yang mengatakan, pemungut-pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sebab, coba baca nomor 32-nya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi para pemungut cukai, para pesundal percaya kepada jalan yang ditunjukkan Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya benar, Yohanes tentang kebenaran ya. Ya betul. Jadi bukan cuma Yesus. Gitu. Gimana? Tapi dari pendeta-pendeta dibilang akulah jalan kebenaran hidup dan barang siapa percaya kepadaku tidak ada melalui aku. Begitu katanya Yesus. Ya betul, itu 100% benar. Barang siapa yang percaya kepadaku. Oke, sekarang mari kita uji. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Para pendeta percaya kagak? Tidak. Pasti dipelintir oleh pendeta dan pastor. Oh tidak, dia diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Matius berapa? Matius padale. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel saja. Domba yang sesat itu seperti apa ya bang? Boleh tahu ya? Domba yang sesat itu seperti tertulis di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2 nomor 3. Apa itu? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka mengajarkan isi Taurat, akan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Kata Yesus, wahai murid-muridku, jangan kau mengikuti mereka. Yang sesat itu adalah orang-orang Yahudi yang meninggalkan ajaran Taurat. Itulah domba sesat. Sementara di luar Yahudi bukan domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yisrael say, Israel adalah domba. Ada enggak di luar Israel disebut domba? Tak ada. Yesus menyebut orang yang ada di Kanaan, orang yang bukan Bani Yakub, hidup berdampingan dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, percaya kepada Yesus, yakin sepenuhnya kepada Yesus, tetapi Yesus hanya menyebutnya apa? Guguk. Jadi di luar Yahudi, di luar Bani Yakub itu bukan domba. Kalau ada di luar Yahudi ngaku-ngaku domba, berarti dia adalah serigala pakai daster warna pink. Makanya hari ini saudara sebagai pemuda di Kristen, Anda lihat dengan kepala yang tenang, minum air putih, duduk di kursi pegangan, atur nafas, lihat terawang 2000 tahun kemudian. Kenapa agama Yahudi dan agama Kristen tidak satu akidah? Siapa yang sebenarnya serigala antara Kristen dan Yahudi? Karena ada serigala nih, ada yang nyamar-nyamar nih. Kira-kira Yahudi nyamar Kristen atau Kristen yang nyamar Yahudi? Kira-kira nih. Karena hanya ada satu agama di luar Yahudi yang selalu kami Yahudi rohani, kami Israel rohani, kami adalah keselamatan dari Yahudi. Yahudi itu adalah. Ente emang siapa, Rek? Kitabnya Yahudi diambil, Tuhannya Yahudi diambil, nabi-nabinya Yahudi diambil. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, yang serigala antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Yang domba antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Salah satu di antara dua agama ini pasti ada di antaranya serigala. Nah, mari kita sidak. Pertama, domba tidak mungkin makan daging.
Domba makannya rumput. Kalau serigala makan daging babi. Serigala makan daging babi enggak menurut saudara Bancet? Makan. Kalau domba Daging makan daging babi enggak? Enggak, sayur-sayuran dia. Sayur. Ya udah, silakan saudara. Kita gantian aja dulu ya. Oke. Bang Boncet nggak apa-apa, kita gantian dulu ya sama Bang Victor. Bang, sambil sawer dong bang, buat beli ini paket wifi nih bang. Oke, siap. Ayo, sawer. Untuk saudara Ben beli apa? Kok? Paket wifi bang 2 hari lagi nih, 200.000 sih sebulan. 200.000 sebulan. Iya.